matnal hadis. Iqra'i Husnul Amalia. Nah, Ustaz. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha min amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Baik, jazakallah. Hadza huwa matnul hadis. Haitsu qala fil hadis an ummil mukminin, dari ibunya orang-orang beriman ya, Umi Abdillah, ibunya Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa, siapa yang membuat hal-hal baru fi amrina haza, dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang tidak ada darinya, dari urusan agama itu maksudnya ya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat secara tersendiri Imam Muslim, Nabi bersabda, man amila amalan, barang siapa yang berbuat suatu perbuatan, laisa alai amruna, yang tidak terdapat dalam urusan kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Hadaidan al-hadis. Terjemah tu rawiyatul hadis. Man rawiyatul hadis. Rawiyatul hadis dia as-sayyidah al-mubarra'ah. Dialah wanita mulia yang dibebaskan. Al-mubarra'ah, yang dibebaskan. Maksudnya adalah mubarra'ah ini wanita yang pernah Allah bebaskan dari segala tuduhan. Kan terjadi ya, pernah ya, beliau dituduh melakukan tindak amoral. Dikatakan isunya beliau berzina dengan seorang sahabat. Sehingga terjadilah kegemparan di dalam keluarga Nabi Muhammad SAW. Bahkan di kota Madinah gempar. Ya. Selama 1 bulan, Aisyah menjadi sorotan. Bahkan Nabi sendiri tidak bisa berkomentar ya, terhadap istrinya. Sehingga begitu sedihnya Aisyah dituduh berbuat zina dan suaminya tidak bisa membela. Ya Rasul memang tidak bisa membela. Ya, karena memang ya, Rasul tidak mendapatkan wahyu akan kebenaran, belum mendapatkan wahyu saat itu ya. Hanya Aisyah dipulangkan ke rumah Abu Bakar untuk biar mendapatkan ketenangan. Nah, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan dirinya, turunnya surat Nur ya, dengan menyatakan bahwa Aisyah tidak bersalah. Sehingga setelah itu baru Aisyah kembali ke rumah Rasulullah SAW. Nah, makanya beliau dijuluki dengan Al-Mubarro'ah, wanita yang dibebaskan dari segala tuduhan-tuduhan. Aisyah binti Abi Bakar, yang dimaksud dengan Sayyidah Mubarro'ah ini adalah Aisyah, anak perempuan dari Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah meridai keduanya, radhiyallahu anhuma. Tazawwajaha an-Nabi bi Makkah. Nabi menikahi Aisyah waktu beliau berada di Mekah. Artinya di awal-awal dakwah. Wahia bintu Siti Sinin. Waktu itu Aisyah masih usia 6 tahun. Ini juga akan menjadi banyak ya sorotan ya. Siti Sinin baru 6 tahun sudah dinikahi. Walaupun saat itu sebenarnya sekedar
apa namanya, sudah diikat ya, ikatan pernikahan antara Rasul dengan Aisyah, di mana belum serumah ya, belum serumah Rasul SAW menikah dengan Aisyah, yaitu qoblal hijrah, sebelum hijrah Rasul SAW salah sinin 3 tahun sebelum beliau hijrah. Sebenarnya ini pernikahan yang ketiga ya. Jadi Aisyah dinikahi oleh Rasul yang ketiga. Yang pertama Khadijah meninggal. Setelah itu Rasul menikah dengan Saudah. Saudah seorang budak dari Habasyah yang janda. Suaminya meninggal. Ya, suaminya Muslim. Namun Rasulullah SAW tidak ingin meninggalnya suaminya. Saudah diperlakukan seperti budak kembali. Sehingga Rasulullah angkat derajatnya dengan dinikahi. Baru sebelum hijrah 3 tahun Rasul menikahi Aisyah. Karena pernikahi bukan keinginan Rasul, tapi perintah Allah untuk menikahi Aisyah. Ya, bukan keinginan Rasul sendiri. Mungkin kalau secara logika Rasul tidak akan menikah dengan Aisyah ya, dengan usia yang begitu jauh terpautnya. Tapi karena perintah Allah, akhirnya Rasul melaksanakan. Wadah kalau biha bil Madinah. Lalu setelah itu mulai serumah dengan Aisyah anha saat Rasul berada di Madinah. Aisyah usianya sudah 9 tahun. Ya, jadi usia 9 tahun mulai serumah dengan Rasul. Memang terpaut jauh ya antara Rasul dengan Aisyah. Waktu itu ya, nikahnya Rasul itu usia beliau sudah 50-an. Ya, kan kalau Nabi berdakwah 13 tahun, usia Nabi sudah 53 tahun kan? Ya, 53 tahun berarti saat Nabi menikahi Aisyah, usia Aisyah 6 tahun, sementara usia Rasul 50 tahun. Ya, ibaratnya seperti anak dan bapak sebenarnya, tapi itulah memang yang terjadi. Kita tidak ya melebih-lebihkan ya atau tidak memberikan komentar yang buruk kepada Rasul, dan itulah memang yang ya Allah berikan atau perintahkan kepada Rasul menikahi Aisyah di usia yang sangat jauh usianya ya. Dan tentunya pernikahan ini menjadi pernikahan yang berbeda dengan yang lain, yaitu wanita yang dinikahi oleh Rasul satu-satunya yang perawan ya, yang bukan janda. Kalau sebelumnya kan banyak janda ya. Khadijah saja janda, Saudah janda. Terus lagi setelah Aisyah nanti dinikahi wanita-wanita hampir kebanyakan bukanlah seperti Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk juga anak Umar nanti kan dinikahi oleh Rasul. Wa kanat ahabbu nisaihi ilaihi, dan Aisyah menjadi wanita atau istri yang paling dicintai. Yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah, setelah Khadijah. Istilahnya posisinya di kedua ya, walaupun Khadijah sudah meninggal, tapi Khadijah tidak bisa menggantikan Rasul ya. Rasul tidak bisa eh, menggantikan kedudukan Khadijah ya. Saking cintanya Rasul kepada Khadijah. Dan ya ketika hadir Aisyah, maka dia menjadi yang kedua sangat mencintai. Wa kannaha an-nabi Ummu Abdillah bi ibni ukhtiha Asma bi talabin minha li syiddati hubbiha iya. Nabi memanggil nama kesayangan ya. Kannaha memanggil nama kesayangan yaitu dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Siapa dia? Dia adalah keponakan Aisyah, anak dari saudara perempuannya yaitu Asma. Ya, sebenarnya tidak terpaut jauh ya antara Aisyah dengan keponakannya ini, dengan Abdullah bin Zubair.
anaknya dari saudara perempuan Aisyah, Asma. Ya, ditolak bin minha karena memang ya, permintaan Aisyah agar dia bersama Abdullah untuk bisa berteman, ya bersahabat, bisyiddati hubbiha iya. Karena saking senang dan cintanya Aisyah kepada Abdullah. Usianya terpaut cuma 8 tahun sebenarnya. Atau 9 tahun ya. Kenapa? Karena ya, Aisyah waktu itu usia 9 tahun dan Abdullah lahir di saat Aisyah di saat Asma sampai kota Madinah. Ya, jadi pas kota Madinah sampai Asma ini dalam kondisi hamil ya, hamil tua, ya hijrah dari Mekah ke Madinah di saat hamil tua. Sampainya di Madinah, maka Asma melahirkan, maka diberi nama Abdullah. Dan akhirnya Abdullah ya bersama dengan Aisyah, walaupun ya tidak terpaut jauh, tapi Aisyah ingin dipanggil dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Memang sejarahnya Aisyah tidak punya anak ya. Sejarahnya Aisyah tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, waktu dia anhar Rasul wafat, ya Rasul wafat di saat Aisyah berusia 18 tahun. Masih muda sekali ya. Masih usia dengan kalian mungkin ya. Ya saat ini kalian mungkin ada yang usia 18 tahun ya. Aisyah sudah ditinggal oleh suaminya. Ya, istilahnya masih ABG ya, masih begitu belia. Ya. Tapi memang saat meninggalnya Rasul tidak ada yang menikahi Aisyah. Dan itu tidak boleh dilarang dalam Al-Quran ya. Al-Azab, Allah melarang kalau nanti suami atau nabi ya, nabi suami Aisyah radhiyallahu anha, siapapun dia dari istri Rasul, ya apakah Aisyah, apakah Sofia, ya, apakah Hafsah, dia masih muda-muda ya, Zainab binti Jahash, ya, dan siapapun dari istri Rasul yang masih muda, ketika ditinggal oleh suaminya, maka tidak ada boleh lagi dinikahi oleh yang lain. Apapun ya, apalagi Aisyah yang masih usia 18 tahun, tidak boleh dinikahi karena Allah melarang. Jadi usia Rasul ya, meninggal di 63, Aisyah 18 tahun. Masih muda sekali Aisyahnya ya. Dan kapan meninggalnya Aisyah? Aisyah wafat waktu Uqiyat ba'dahu, setelah Rasul meninggal, Aisyah wafat 40 tahun kemudian. Panjang sekali masih usianya ya. Artinya beliau diberikan usia yang panjang, sekitar 58 tahun ya. Karena meninggalnya 40 tahun setelah Rasul meninggal. Berarti di usia 48, 58 tahun. Sampai mendekati usia Rasul lah ya. Dan Aisyah adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Ya. Warawa anha ya, atau ya banyak sahabat meriwayatkan hadis dari beliau atau Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW ya sejumlah 2000 alfa hadisin 2000 wa mi'atani 200 wa asro hadis 10 hadis. Jadi 2210 hadis. Nah, inilah diantara tujuan ya, kenapa Rasul menikahi Aisyah untuk menjadi orang yang menerima hadis, bukan sekedar hadis tapi ilmu berbagai hukum ya, dan menjadi perantara ketika ada yang bertanya dari kalangan wanita kepada Rasul, maka bertanya kepada Aisyah, Aisyah melanjutkan kepada Rasul, hanya Rasul menjawab kepada Aisyah, Aisyah menjawab lagi kepada wanita yang bertanya tadi. Enggak ya, tentunya nikahnya Rasul bukan sembarangan ya. Kadang orang menganggap remeh ya, atau mengejek Rasul ya nikah dengan wanita yang sangat muda ya. Kalau sekarang mungkin banyak dicerca ya, banyak dicela menikahi wanita di bawah umur gitu. Nah, ini ya
ketika dari pernikahan Rasul dengan Aisyah. Inilah tarjamatu rawiyatul hadis. Disebutkan juga tambahannya kunyat Aisyah radhiyallahu anha bi ummil mukminin di ana ihda zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dipanggil dengan Ummul Mukminin. Nah, Ummul Mukminin berarti ibunya orang-orang beriman. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu dari istri-istri Nabi. Wa jami'u ummatul mukminin tukna bihadil kunyah. Seluruh ibunya, eh, seluruh istri Nabi seharusnya kan, seluruh istri Nabi dipanggil dengan ummahatul mukminin. Ya, seluruh istri Nabi dipanggil dengan ummahatul mukminin. Maka dalam ayat katakan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang beriman. Fakulu zaujatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ummahatul mukminin. Karenanya seluruh istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang beriman. Wa qaluhu ummi Abdillah hadhi kunyatun. Wa hal wulidalaha? Nah, ada yang bertanya, Ummi Abdillah itu kunyah juga. Apakah memang Aisyah pernah melahirkan? Wulidalaha radhiyallahu anha waladun amla. Apakah tidak? Karena sudah terjawab tadi ya. Ya, tapi ini tidak masalah, kita ulang kembali. Al-jawab anahu ya zukira ba'du ahli ilmi anahu walidalaha waladun saqata lam ya'ish. Ada yang mengatakan memang sebagian orang ulama Aisyah pernah hampir melahirkan tapi gugur ya, mengalami keguguran sehingga tidak hidup. Wazakar akharun anahu lam yulad laha la saqata wala hayyun. Ada mengatakan Aisyah sama sekali tidak memiliki anak, baik karena keguguran atau karena ya tidak hidup sama sekali ya. Walakin ya tukannat bihadil kunyah, namun beliau diberikan kunyah seperti ini di anna ahabul asma ilallah, karena beliau ingin melekat pada dirinya ya salah satu nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Abdullah ya. Ya, gunakan juga Abdurrahman ya. Nah, beliau ingin ya disematkan dengan Umi Abdillah. Wa qalu Aisyah hada ismu ummul mukminin. Adapun kata Aisyah itu adalah nama ibu orang-orang beriman wa ibnatu Abi Bakrin. Dia adalah salah satu nama dari anak perempuan Abu Bakar. Tazawwaja Nabi walaha situ sinin. Nabi menikahi waktu usia 6 tahun. Dan wabana biha walaha tisu sinin, mulai serumah di Madinah di usia 9 tahun. Warwa bil ummah ilman kasiran wa fikhan ghaziran. Aisyah meriwayatkan untuk umat Islam ilmu yang banyak dan fikih yang begitu deras ya. Fikhan ghaziran. Faria radhiyallahu anha minal muhaddisat wa minal faqihat. Aisyah radhiyallahu anha adalah merupakan sosok perawi hadis, satu-satunya perawi hadis terbanyak di kalangan wanita, bahkan di kalangan sahabat yang kedua ya. Wa minal faqihat, dan juga dari wanita faqih ya, orang-orang yang mengerti tentang hukum. Baik, lanjut ila ma'ani kalimat al-gharibah dan ahdasa. Ahdasa yakni ansya'a wa taro'a. Sebenarnya kalimat ahdasa itu masih umum ya. Maksudnya adalah ansya'a itu menciptakan ya, wa taro'a berkreasi. Jadi ansya'a ya, menciptakan, wa taro'a berkreasi. Orang-orang yang berkreasi itu adalah orang yang mukhtari, orang yang disebut mukhtari, ya, memiliki ciptaan-ciptaan atau perbuatan atau hal-hal baru. Nah, imma yang ansya dan aktor ifara itu bisa hanya terkait dengan dunia dan terkait dengan agama gitu kan. Nah, lalu Allah ambil ya, bahwa yang dimaksud dengan ikhtaro'a dan ansya ini yang dilarang adalah fi amrina, dalam urusan kami, maksudnya adalah fi dinina,
pada urusan agama kami. Kalau nah berarti tadi kan dua ya, ansya'a waftara'a, ya, urusan dunia dan urusan akhirat atau urusan agama. Nah, nanti akhirnya dispesifikasi oleh Rasul yang dimaksud akhtara'a, ansya'a dan ikhtara'a itu adalah dalam urusan agama yang nanti dibatasi atau dilarang ya. Malaysa minhu, ya, itu dari urusan dari agama minadin bi alla yashhadu lahu syai'un min adillati syara', yang tidak ada bukti sedikit pun dari dalil-dalil syariat ya. Wa qawaid al-amah, dan kaidah-kaidah umum. Jadi nggak ada buktinya ya, atau nggak ada dalilnya dalam urusan agama dia memperbaharui atau mengkreasi yang membuat yang baru urusan agama yang tidak ada dalilnya dari syariat dan kaidah-kaidah umum. Bahwa al-amrul muhdas, bahwa perkara yang dibuat-buat itu hal-hal baru. Raddun tentunya tertolak ya. Baik, nanzur ila syarh hadis di kitab Ibnu Daqiq Al-Ain. Qala ahlul lughati ar-raddu huna bima'nal mardud. Jadi maksud dengan ar-radd maksudnya adalah tertolak ya. Itu jadi ai fa huwa batilun ghairu mu'taddin bihi. Maksudnya adalah batil, tidak berpahala. Mu'taddin tidak dianggap ada kebenaran. Jadi raddun itu ya memang sia-sia gitu kan, perbuatan sia-sia tidak ada pahalanya sedikit pun. Wa qaluhu laisa alaihi amruna, yakni hukumuna. Maksudnya adalah bahwa urusan ini yang dibuat-buat itu tidak ada urusan agama, maksudnya hukum kami, yaitu hukum Islam. Nah, hadal hadis qaidatun azimatun min qawaidid din. Hadis ini merupakan salah satu kaidah yang agung dari kaidah-kaidah agama Islam. Ya, jadi hadis ini merupakan kaidah yang sangat utama, ya, yang sangat penting bagi kita untuk bisa memahami kaidah ini. Karena ini urusan agama. Wa huwa min jawami'il kalim, dan hadis ini merupakan salah satu dari ya hadis yang singkat padat. Jawami al-kalim. Kalimat-kalimatnya ringkas tapi memiliki makna yang banyak. Biasa ya Nabi SAW ketika menyampaikan hadis pendek ya, singkat. Ya, kalau kita lihat kan cuma berapa kata gitu kan. Man ahdasa fi amrina ma laisa minhu ya fahuwa radun, ya sekitar 10 atau 9 kata nih. 9 ya kata atau 10 kata dari hadis ini, pendek dan ringkas ya, yang mungkin kalau kalian baca sekali, dua kali atau tiga kali akan hafal ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Sangat ringkas sekali, jawami'ul kalim, singkat padat kan. Allati utihal Mustafa, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijuluki Al-Mustafa ya, nabi pilihan sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sharihun, hadis ini sangat jelas ya, sangat tegas ya. Ya, jelas dan tegas fi raddi kulli bid'atin, dalam hal penolakan atau menolak setiap perkara bid'ah. Wa kulli mukhtara'in, setiap kreasi-kreasi baru. Ya, wa istadil bihi ala ibtali jami'il uqud, dan ini juga menjadi dalil ya ibtol, batalnya atau sia-sia dan tertolaknya seluruh akad, seluruh transaksi. Transaksi apa? Al-mamnu'ah, transaksi yang dilarang, wa adamu wujudi samaratiha, dan ketika transaksi itu tidak ada buahnya ya, tidak ada manfaatnya. Ini ya secara tegas ya hadis ini menjelaskan terkait dengan bahwa bid'ah itu tertolak, sesuatu yang baru itu tertolak ya, tidak bisa diterima.
Wastadalla ba'dul usuliyin ala anna nahya yaqtadil fasad. Bahkan oleh orang-orang ahli usul fiqh ya, mengatakan atau menjadikan dalil hadis ini bahwa hadis ini merupakan larangan ya. Dan larangan itu yaqtadil fasad. Biasanya larangan itu mengarah kepada kerusakan. Kalau ada berbuat bid'ah berarti merusak, merusak agama ya. Wariwayatul ukhra, dalam riwayat lain kan ada dua jalur berarti kan, dua jalur hadis periwayatannya. Pertama kan riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim bersatu, ini kan sama dalam meriwayatkan hadis, konteksnya sama, isinya sama ya, matanya sama itu ya, yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun, itu sama. Tapi dalam riwayat Imam Muslim tersendiri beliau mengatakan hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Secara spesifik dikatakan barang siapa yang berbuat ya, berbuat ya, perbuatan laisa alaihi amruna, yang bukan urusan agama kami atau tidak dalam urusan agama kami, maka itu tertolak. Nah, ini berarti shorihatun, sangat jelas dan tegas, fitar kikul limuhdasatin, dalam meninggalkan setiap perkara baru. Sawaun ahdasaha fa'iluha, apakah hal-hal baru itu dilakukan oleh pelakunya, maksudnya pelaku apa, terang-terangan dia mengatakan saya lah melakukannya gitu kan, dia berbuat hal-hal baru kan ya, mungkin tidak dilakukan oleh yang lain ya, tapi dia malah berani melakukannya kan. Ini namanya sawun ahdasa fa'iluha au sabaqo ilaiha, atau dia cuma ngikut doang, dia cuma ngekor, cuma niru ya, niru misalkan ada eh, suatu masyarakat berbuat sesuatu akhirnya diikutin padahal itu merupakan bid'ah. Jadi dia tidak membuat baru. Kalau yang pertama kan membuat, dia yang berbuat, dia sebarkan ya, sesuatu yang bid'ah, atau dia cuma ngikutin doang. Fa'innahu qad yahtaju bihi, karena kadangkala ya, kadangkala yahtaju bihi, kadangkala ada orang beralasan gitu kan. Yahtaju, dia menjadikan alasan ba'dul mu'anidin, sebagian orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang menyimpang ya. Ketika ditanya kenapa kamu berbuat bid'ah, maka ya nanti dia berkata idza fa'ala bid'ah fayaqul ya kan? Karena menjadi alasan orang-orang yang ya, ingin menentang itu, dia ketika ditanya kenapa kamu berbuat bid'ah, dia berkata ma ahdatsu syai'an, aku nggak berbuat sesuatu yang baru gitu kan. Dia cuma ngekor doang gitu kan, istilahnya dia cuma ngekor tetapi tetap disalahkan ya. Malah dia mengatakan aku tidak berbuat sedikit pun hal-hal baru. Dia cuma ngekor aja, mengikuti aja. Fayahtaju alaihi bihadi riwayat. Lalu dia menjadikan alasan riwayat ini gitu kan. Riwayat ini dijadikan alasan bahwa dirinya tidak berbuat sesuatu yang baru, cuma ya meniru ya, atau mengikuti apa yang terjadi. Wahadal hadis mimma yang bagi hifzuhu. Hadis ini sangat layak untuk dihafal. Ya, yang bagi ya, sangat cocok lah untuk dihafal kan. Wa isya'atihi, bahkan bukan hanya sekedar menghafal, tapi ikut menyebarkannya. Wasti'malihi fi ibtalil munkarat, dan digunakan untuk membatalkan atau melajapkan kemungkaran. Fa innahu yatanawwalu dzalika kulluhu, karena itu mencakup segala, hadis ini mencakup segala hal ya, segala hal. Jadi pokoknya kalau melihat bid'ah, sesuatu yang baru di dalam agama, maka berusaha untuk ya, disangkal atau diberi perbaiki. Tapi ada pengecualian di sini. Ya, pengecualiannya apa? Fa amma tafriqul usul allati la takhruju anis sunnah, adapun mengisi ya, tafriq, memenuhi kaidah-kaidah ya, al usul, dasar-dasar allati la takhruj, yang tidak keluar dari sunnah, anis sunnah, fala yatanawaluha, maka tidak tercakup atau tidak termasuk bid'ah ya. Jadi kalau berbuat sesuatu itu urusan agama,
tapi tidak keluar dari sunnah. Bahkan mungkin bisa dikatakan ada sesuatu yang dijadikan acuan dalilnya, ya, walaupun tidak tertulis ya. Ya tanawaluha, fala ya tanawal, tidak mencakup dari hadis ini, tidak tercakup dari larangan hadis ini. Ada rod ya dari penolakan hadis yang disebutkan. Contohnya apa? Kakita batil Qur'anil Aziz fil masahib, ya fil masahib ya. Seperti contohnya penulisan Al-Qur'an. Penulisan Al-Qur'an itu ada beberapa periode ya. Ada periode pertama di zaman Rasul, terus periode kedua di zaman sahabat Abu Bakar, terus periode ketiga di zaman sahabat pula di zaman Utsman bin Affan. Nah, yang bersama kita kan itu hasil tulisan di saat Utsman menjabat ya. Maka disebut dengan Mushaf Qur'ani atau Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Ini tentunya berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi. Tapi ini namanya la takhruj anis sunnah, tidak keluar dari sunnah. Atau juga kal mazahib, ya, munculnya mazhab dalam syariat Islam tidak dipungkiri adanya mazhab. Alati anfus dinazar fuqaha, yang dalam bermazhab itu atau ulama-ulama mazhab mereka dengan pandangan yang baik ya, menggunakan pandangan yang utuh, pandangan yang baik dari kalangan fuqaha al-mujtahidin, orang-orang yang beristihad, yaruduna furu ilal usul. Tujuan mereka adalah bagaimana mengembalikan furu yang sifatnya cabang kepada yang usul, pada pendasar ya. Artinya gini, bahwa misalkan kita kan sholat di Ramadan itu ada sholat taraweh kan, itu kan artinya ada sholat sunnah yang dilakukan. Tapi di zaman Nabi tidak ada sholat taraweh berjamaah, kecuali hanya beberapa hari saja. Nah sekarang kan berjamaah. Nah, itu kan akhirnya dikembalikan kepada yang dasar atau yang utamanya bahwa Nabi pernah ya, dasarnya Nabi pernah sholat berjamaah ya, walaupun cuma 3 hari ya, nah, sholat berjamaah dalam tarawih. Nah, jadi dasarnya adalah baik perkataan Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, perkataan Nabi itu kan ya huruf ya. Atau juga kal kutub al maudhu'ah ya, atau buku-buku tematik, buku-buku yang sekarang kita belajari hadis arba'in itu tematik, atau buku-buku yang berkaitan dengan bahasa Arab, di nahwi misalkan ilmu nahwu ya. Yang kalian juga pelajari ilmu nahwu itu kan nggak ada zaman Nabi. Wal hisab matematika nggak ada zaman Nabi. Wal faraid ilmu tentang faraid nggak ada zaman Nabi. Wal zalika ya ilmu-ilmu tematik yang banyak sekali sampai sekarang berserakan ya, berbagai macam ya, ilmu ya. Wa zalika minal ma'lum minal ulum ya, dan sebagainya dari berbagai ilmu, mimma marji'uhu wa mabnahu, yang rujukannya dan dasarnya adalah ala aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perkataan Rasul. Misalkan kan tentang ilmu, tolabul ilmi fardhah. Tolabul ilmi yang menuntut ilmu kan nggak spesifik. Kalau tidak katakan, Nabi tidak katakan tolabul ilmi anin nahwi, tolabul ilmi anin hisab, misalkan tolabul ilmi anin faraid, menuntut ilmu tentang nahwu, ilmu tentang hukum, ilmu tentang faraid misalkan. Tadi itu bukan di situ. Jadi umum ya, pokoknya terkait dengan ilmu umum ya silahkan untuk dikembangkan. Atau juga wa awamirihi, tentang perintah-perintah Rasul. Fa inna dzalika la yadkhulu fi hadzal hadis. Jadi hal-hal itu tafrigul usul atau tafrigul furu' ila usul yarudun al usul, itu bagian hadis yang wajar yang dilakukan oleh para ulama, sehingga tidak masuk dari larangan hadis ini. Baik, hal min soalin qabla an nuwasil atau namsi ila ziyadah min asyarah. Ya kan? Kain tunna? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Insyaallah Ustaz.
Tapi soal Nafis. Nafis. Baik, namsi min ziyadati hadal hadis. Ada huwa al hadis al khamis min al arba'in anawiyah alati jamaah waqtal Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini hadis kelima dari 40 hadis yang dikumpulkan dan dipilih oleh Imam Nawawi. Wa fiha min at-tawjih wal akhlaq wal adab wal mawa'iz ma huwa ghaniyun 'anil bayan. Ya. Jadi bahwa hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi ini di dalamnya terdapat tauji, arahan, wal akhlak, ya, akhlak, wal adab, etika, wal mawa'iz, nasihat-nasihat yang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Bagaimana kita hendaknya memiliki atau mendapatkan arahan atau menjadi ini hadis sebagai akhlak, etika, ya, dan nasihat untuk kita bagaimana mensikapi ya, ajaran agama. Ya. Karena anna hadal hadis aslun min usuluddin. Hadis ini juga bagian daripada salah satu dasar agama. Wa huwa mizanun lil i'tiqadat wal a'mal wal aqwal az-zahira wal batinah. Nah, dari hadis ini merupakan timbangan ya, bukan raca ya, raca tentang keyakinan, wal a'mal perbuatan, wal aqwal dan perkataan, baik yang zahir maupun batin. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita berbuat sesuatu, maka harus memiliki dalil kalau itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, contohnya kan, sholat. Bahwa sholat harus ada dasarnya kan. Dasarnya apa? Hadis atau ayat Allah, Quran, dan hadis Nabi. Nah, ketika kita lakukan itu dasarnya ada, maka tidak salah. Atau keyakinan ya, bahwa kita harus ya, beriman kepada Allah, tidak boleh mensyirikannya. Nah, syirik itu bid'ah itu syirik. Jadi pelaku syirik yang paling dibenci oleh Allah adalah atau pelaku bid'ah ya, maksudnya pelaku bid'ah yang dibenci oleh Allah syirik. Karena Allah tidak perintahkan untuk mensyirikannya, tidak diperintah untuk keluarkan Allah. Justru yang diperintah adalah bertauhid, mengesahkan Allah, meyakini adanya Allah yang kuasa dan berbagai macam sifat Allah yang mulia. Ya, jadi orang yang syirik, orang yang kafir itu adalah mereka pelaku bid'ah. Karena mereka tidak mau tunduk, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga perkataan atau perbuatan ya. Kan ya, kalian tentunya banyak melakukan seperti sekarang kan kita berpuasa ya. Nah, di dalam ibadah puasa kan ini menjadi dasar bahwa kita ada perintahnya melakukan ya, yaitu puasa dari beduk subuh sampai beduk maghrib. Nah, nanti ada orang yang ingin menguji bagaimana kualitas ibadah puasa saya. Ya, waktu nanti di apa? Di waktu siang ya, misalkan saya ingin uji kekuatan ya, kekuatan puasa saya. Kayaknya dia berdiri ya di tengah terik matahari. Kira-kira kehausan enggak? Nah, ini pelaku bid'ah nih kan. Enggak boleh seperti itu kan. Bid'ah yang zahir kan, bahwa dia ingin menguji dengan bentuk yang tidak ya, diperintahkan oleh Rasul ya. Ya puasa adalah kewajiban, tapi jangan ditambah-tambah dengan amal-amalan yang di luar batas ya. Kalau dia sanggup melakukannya, tidak ada perintahnya kan gitu. Puasa ya udah jalan aja sewajarnya. Ya, menahan haus, menahan dari makan, ya, menahan hawa nafsu, dan berbagai macam. Ini ya, bahwa memang hadis ini merupakan dasar-dasar agama yang menjadi timbangan raca keyakinan kita, raca keamalan dan juga ya terkait dengan ya perkataan. Al aslu fil ibadat at-tauqid. Nah, yang menjadi dasar dalam ibadah itu tauqid. Mana tauqid? Tauqid itu adalah ya sumber dari Allah.
Ya, jadi tauhid itu adalah sesuatu yang telah dilekatkan atau apa disematkan oleh Allah. Ada lagi dari urusannya dengan Rasul ya. Maksudnya bukan buatan Rasul ya atau sahabat ya. Pokoknya dasar ibadah itu ya tauhid. Contohnya kalau tauhid itu adalah di dalam ulum Quran ya. Contoh tauhid ya. Maksudnya ini merupakan perintah Allah langsung, tidak ada dasar apa tidak ada eh, apa namanya eh, perbuatan Rasul gitu kan. Tidak ada sama sekali masukan dari Rasul. Misalkan susunan Al-Quran ya, susunan ayat dan surat dalam Al-Quran itu tauqif atau istihad. Itu dari Allah atau dari Nabi. Dari Allah. Dan yang pertama kali turun apa suratnya? Al-Alaq. Al-Alaq kan? Kenapa Al-Alaq nggak jadi surat pertama yang disusun? Cuma ya diletakkan di juz 30 kan? Kan? Kenapa kok yang ditaruh oleh Allah yang pertama kali adalah Al-Fatihah? Atau yang kedua malah surat Madaniyah kan? Surat yang turun setelah hijrah. Al-Baqarah, Al-Imran. Kenapa? Apakah memang dari Rasul? Bukan. Itu dari Allah. Namanya tauqif. Jadi ketika Rasul menerima wahyu, nanti Rasul menyampaikan kepada para penulis Al-Quran, do'u hadhihi as-surah fi kaza, wa hadhihi ayat fi surati kaza. Dalam hadis. Jadi Nabi langsung ketika menerima ayat atau surat wahyu, letakkan surat ini di sini. Ya, misalkan Al-Baqarah nih. Berarti setelah Al-Fatihah atau sebelum Ali Imran gitu kan. Begitu. Terus juga ayat gitu juga. Letakkan ayatnya di surat ini. Kan banyak ayat-ayat ya. Ya di antara juga surat apa? Surat Al-Baqarah kan itu kurun waktu diturunkan oleh Allah surat Al-Baqarah itu 10 tahun. Jadi surat pertama yang diturunkan di Madinah adalah Al-Baqarah. Dan surat ayat terakhir yang ada juga surat Al-Baqarah. Jadi kurun waktu 10 tahun ya, 200 ayatnya 68 ya. 86. Hah? 286. 286 ya. Kalau hafal ya. Itu sekitar itu ayat itu adalah surat yang diturunkan oleh Allah panjang kurun waktu 10 tahun ya. Tapi susunannya ya seperti itu, perintah Allah, tauhid namanya. Nah, dalam ibadah kita juga demikian, tauhid. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, itu tauhid dari Allah perintahnya. Nah, bagaimana nanti keterangan-keterangan ya bentuk-bentuk yang menjelaskan caranya, nah itu nanti berarti istihad. Tapi intinya adalah memang ibadah itu tauhid. Al-muhdasat tanqasimu ila qismain. Ya. Sesuatu yang baru itu terbagi pada dua bagian. Al-awwal muhdasat fi umuri ad-dunyawiyah. Jadi hal-hal baru dalam urusan dunia. Wal muhdasat fil umuri ad-dunyawiyah takunu fil hayatil insaniyah wa tatawwuratiha allati takhtalifu fi kulli zamanin wa makanin. Wa hadhihi umur jaizatun fi'lan. Hadhihi umur jaizatun fi'lan. Jadi hal-hal baru dalam urusan dunia ya dalam kehidupan manusia dan pertumbuhan perkembangan ya yang terjadi dalam kehidupan manusia takhtalifu fi kulli zamanin wa makanin, berbeda dalam segala urusan baik waktu maupun tempat, ya kan? Kita nggak sama itu dengan di zaman Rasul. Rasul nggak ada HP, ya. Di zaman Nabi nggak ada mobil, di zaman Nabi nggak ada kereta, di zaman Nabi nggak ada pesawat, gitu. Itu zaman Rasul, ya. Demikian adanya cuma unta, kaki kuda, anjing, itu pun ada di kita kan. Tapi di zaman itu nggak ada kendaraan yang cepat, nggak ada komunikasi yang cepat. Itu bedanya kan. Nah, apakah yang sekarang tumbuh itu bid'ah? Ya iya bid'ah. Tapi dibolehkan ya boleh.
Gak masalah kan, ada HP kan. Kalau dia bid'ah berarti kita nggak mau berkomunikasi dengan HP kan. Android dan berbagai macam. Dan tempatnya juga berbeda-beda kan. Gak sama Indonesia dengan Arab, gak sama Indonesia dengan Saudi, karena ada sehingga diturunkan demikian oleh Allah berbagai macam hal. Nah, hadil umur jaizatun fi'lan. Urusan seperti ini boleh, sangat dibolehkan ya, bukan minta dilarang ya. Al-qismu tsani, sementara bagian kedua, muhdasat fil umuri ad-diniyah. Ya, hal baru dalam urusan agama. Ini yang Nabi SAW tadi sampaikan, man ahdas fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Wal muhdasat fil umuri ad-diniyah takun fil aqwal wal a'mal wal i'tiqadat. Jadi bagaimana hal-hal baru itu bisa terjadi dalam urusan perkataan, perbuatan dan keyakinan. Wal bid'u fil i'tiqad akbahu minal bid'ah fil furu'. Orang yang berbuat bid'ah dalam keyakinan itu lebih buruk, lebih jelek, lebih jahat daripada bid'ah yang dilakukan dalam masalah furu'. Ya, maksudnya adalah kayak tadi kan, syirik itu kan bid'ah, bid'ah paling buruk. Kufur ya, buat apa maksiat itu ya pelaku bid'ah sebenarnya kan, yang sangat buruk ya. Nah ini ya, jadi terbagi dua bid'ah itu, satu yang dibolehkan, satu lagi tidak dibolehkan. Waqad ittafaqul ulama anna ibadah la tasil ila jama'at amrayni. Para ulama sepakat ya, kita juga paham ya bahwa ibadah itu tidak sah kecuali terpenuhi dua syarat, terkumpul dua perkara yang menjadi syarat. Pertama al-ikhlas, ya ikhlas karena Allah itulah salah satu dari diterimanya amal. Yang kedua al-ittiba min sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah Rasul. Tiba. Wal bid'atu ya ihdatsun fid din ma laysa minhu bidalilil qur'aniyyin au hadisin nabawiyyin. Nah, ada pemahaman bid'ah adalah hal-hal baru dalam urusan agama ya, ma laysa minhu din ya, din dalam urusan agama, ma laysa minhu tidak ada adalah dalilnya baik dari Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Aqwal ulama anil bid'ah. Baik, ada yang ingin tanya dulu sebelum kita bahas tentang perkataan para ulama? Tafadhol. Nah, Ustadz, Ya, silakan. mafhum insyaallah. Oh, ya. Kecepatan enggak? Tidak Ustadz, insya Allah. Baik. Dan aqwal ulama. Sekarang kita lihat, kita eh, pahami bagaimana pandangan para ulama ya. Pertama adalah al bid'atu ma ahdasa mimma la aslalahu fi syar'i yadullu alaihi. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada asal usulnya ya, la aslalahu. Dalam syariat tentunya, di syariat yadullu alaihi yang menunjukkan dalil akan hal tersebut. Wa amma man kana lahu aslun minasyar'i yadullu alaihi falaysa bibid'atin syar'an. Adapun yang ada dasarnya, ada asal usulnya dari syariat yang menunjukkan itu dibolehkan, maka bukan bid'ah. Contohnya apa? Kira-kira. Maulid Nabi kira-kira bid'ah enggak? Hah? Sebagian orang berpendapat bid'ah Ustadz. Kenapa? Karena Rasul dan bukan Rasul tapi para sahabat tidak melakukan itu sekalipun bisa. Nah, ketika ditanya, kenapa kau puasa Senin Kamis?
Karena Rasul melakukan itu. Hah? Karena Rasul puasa Senin Kamis. Iya. Nah, ketika Nabi ditanya, kenapa engkau kok puasa Senin Kamis? Ada tahu nggak jawabannya? Belum tahu Ustaz. Nah, jadi Nabi perintahnya lima ada sumta yaumul isnain wa sumta yaumul khamis. Kata Nabi, sumtu yaumul isnain di anna di anna ini ulida fihi. Aku lahir pada hari itu. Gitu. Jadi Nabi itu malah kalau dikatakan miladnya setiap minggu memperingati lahir-lahirnya. Gitu. Dan kenapa hari Kamis? Kalau hari Kamis itu saat amalku diangkat, aku ingin saat amalku diangkat sedang berpuasa, sedang kondisi baik. Nah, dasarnya itu ketika ada orang mengatakan maulid nanti boleh. Maulid Nabi itu ya di setiap tahun. Ya kalau dasarnya adalah bahwa Nabi melakukannya gitu. Melakukannya ketika dia berpuasa. Ya Nabi tentunya ya ingin memperingati hari lahirnya dengan puasa, hari Senin itu. Ya. Betul nggak Nabi lahir hari Senin? Betul. Iya kan itu. Jadi orang mengatakan bid'ah ini maulid gak ada zaman Nabi. Memang betul cara besar-besaran nggak ada, tapi dasarnya ada gitu. Dasarnya Nabi pernah ya melakukan puasa dalam rangka mengingat atau memperingati. Bahkan itu setiap pekan Nabi berpuasa Senin Kamis. Jadi kalau dikatakan dasarnya ada. Kalau apa lagi? Ya, selain peringatan Maulid, tahlilan Tahlilan yang 7.40 gitu Ustaz. apa tuh? Yang tahlilan sampai 7 hari, lalu 40 hari, lalu nanti ada 100 hari, atau haul gitu gimana Ustaz? Nah ya, kalau dasarnya ada, ya dasarnya adalah tahlil itu diperintahkan gitu kan. Zikir, tasbih, kan tahlil itu artinya mengucapkan la ilaha illallah kan, ya kan? Dasarnya ada di situ. Nah, mengenai waktunya memang yang tidak ada, ya waktunya. Nah, kalau waktunya kapan saja bisa, ya. Sementara kalau dibuat ya 3 harian, terus hari ke-25 Selawean, ya, atau 40, atau apa namanya start tahun ya, apa namanya kalau tahun itu disebutnya Haul. Paul gitu kan. Nah itu ya sebenarnya sesuatu yang nggak ada, tapi intinya syariatnya ada, yaitu tentang tahlilnya. Gitu. Selama itu tidak dikatakan wajib, mengenai harus yang 40 hari, harus yang setahun, maka tidak bid'ah. Ya, cuma memang dilaksanakan seperti itu, ya syariatnya harinya tidak disebutkan, tapi untuk pelaksanaan tahlil diisi dengan zikir, dengan ibadah-ibadah atau doa-doa itu dibolehkan. Ya. Karena tahlil sendiri kan perintah Allah ya, ibadah manu udkurullaha zikron kasiro. Wahai orang beriman, berzikirlah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya kan. Nah, ya, ini kan waktunya nggak disebutkan kapan saja kan, di mana saja tentunya juga kan. Nah, itu dasarnya juga sebenarnya, dasarnya ada berkaitan itu. Gimana? Nah, tapi Ustadz, Afwan Ustadz, Nah, ada yang terjadi di masyarakat itu karena mereka menganggap tahlilan itu tradisi ya Ustadz. Kalau di kejawen itu karena menganggap tahlilan tradisi akhirnya ada apa ya? Ada atau enggak ada tuh kayak dipaksain ada gitu Ustadz. Misalkan harus ngasih berkat nih ke orang-orang, harus mewah kayak gitu Ustadz. Nah, kalau itu bagaimana tanggapan Ustadz? Opini Ustadz bagaimana? nah, itu juga betul, itu yang menjadi bid'ah kan. Ketika dijadikan wajib ya, wajib pokoknya kalau orang apa orang melaksanakan hal itu harus ada berkatnya kan, atau ada yang dibawain ya. Bahkan terpaksakan, bahkan juga ya eh, biasanya gitu kan, orang yang sudah tinggal mati keluarganya dia malah tertimpa lagi yang lain, yaitu berhutang kan, karena harus menyugihi, harus memberikan ya di saat pelaksanaan tahlilan itu dengan barang-barang atau dengan kalau sekarang sembako kan, makanan-makanan, sehingga akhirnya
kalau orang berkecukupan masih bagus ya. Kalau yang nggak berkecukupan gimana? Orang yang tidak punya, sampai akhirnya dia berhutang. Nah ini ketika dipaksakan atau dijadikan wajib, itu yang menjadi bid'ah. Sebenarnya gini, tidak dilaksanakan tahlil juga boleh, ya. Cuma mungkin ya sekedar apa zikir setiap orang diingatkan, doakan ya. Ya bacakanlah tahlil kepada orang meninggal tanpa ada dikumpulkan, ya silakan. Kalaupun dikumpulkan boleh saja, tapi seharusnya dalam pelaksanaan itu tidak membebani tuan rumah gitu. Justru yang datang itu membawa. Nah, ini yang juga menjadi bid'ahnya di situ, sesuatu yang baru yang sebenarnya kalau memberatkan maka menjadi sesuatu yang haram, ya tidak boleh, ya. Tapi kalau pelaksanaan tahlilnya boleh-boleh saja. Cuma kalau nanti setelah tahlilan itu harus ada yang dibawa, nah ini membebani tuan rumah, ya sehingga tuan rumah itu harus berhutang, ya. Nah ini yang nanti akhirnya menjadi sesuatu yang tidak dibolehkan. Apalagi misalkan gini kan, bahwa ketika ada orang tua ya meninggal, ya anak-anaknya banyak, ya kebetulan juga orang tua meninggalkan harta yang banyak, kan belum dibagi, ya. Akhirnya apa? Untuk mengadakan tahlil besar-besaran, maka harta itu digunakan, padahal itu harta warisan, belum dibagi-bagi kan. Nah, akhirnya dibuat untuk mengadakan tahlil ini dengan menyediakan berbagai macam ya. Nah, itu untuk yang datang. Nah, ini kan nggak boleh sebenarnya. Harta itu harta warisan. Ya. Harta itu haram hukumnya dimakan oleh orang lain. Ya. Apalagi kalau misalkan ada di antara mereka yang menjadi pewaris tidak suka atau tidak rela kalau dibagi-bagi sebelum dibagi warisan dulu kan. Ini kan hak mereka ya kan. Hak mereka. Nah, kalau misalkan demikian berarti barang yang dibuat seperti itu menjadi haram dimakan oleh orang lain. Karena ini milik harta warisan ya orang yang ditinggal bapaknya. Memang demikian nanti keterangannya ya. Kalau aslinya tahlil ya berkumpul untuk berzikir karena orang meninggal ya dibolehkan saja ya. Istilahnya kan orang takziah ya, takziah daripada kadang takziah itu jadi obrolan ya, tempat ngobrol kan. Mungkin lama nggak ketemu kan karena temannya meninggal, hanya berkumpul di situ jadi reunian kan. Hanya ngobrol ngalur ngidur ya. Seharusnya kan bukan itu, datang untuk mendoakan ya, membacakan kalimat-kalimat thayyibah ya, terutama Quran kepada orang meninggal. Bukan malah ketika bertemu di tempat takziah ngobrol gitu kan. Akhirnya dibuatlah inisiasi untuk tahlil ya, takziah untuk berzikir kan. Sehingga ada kalimat yang indah, ayat-ayat Allah dibaca dalam berkumpul di tempat orang yang sudah meninggal. Nah, mungkin perkembangan zaman hanya berbeda kan. Kumpulnya itu memang betul zikir, tapi disiasati dengan tradisi. Tradisinya apa? Harus menyediakan makanan, menyediakan sembako atau menyediakan berkat, gitu kan? Nah, akhirnya memberatkan yang menjadi tuan rumah atau yang sedang ditimpa musibah kan. Nah, ini yang harus dihindari ya. Inilah yang dimaksud dengan bid'ah juga sebenarnya. Dasarnya ada, tapi iringan dari dasarnya itu yang tidak ada. Itu ya, Naam, Ustaz, syukron. Wan. Nah, Tuma yalihi qala Ibnu Arabi, laisat al-bid'ah wal muhdas mazmumaini lan lafzi bid'atin wa muhdasin wala maknahuma. Ya. Hakikatnya kalau kata Ibnu Arabi, bid'ah dan muhdas, sesuatu yang baru, sesuatu yang ya apa dibuat-buat itu bukanlah tercela ya. Bukanlah tercela mazmumain, laisat mazmumaini. Oleh karena kata bid'ah atau muhdas itu. Wala maknahuma dan juga bukan maknanya. Wa innama yuzammu minal bid'ah ma yukhalifu sunnah wa yuzammu minal muhdasat ma da'a illa dhalalah. Ya, jadi yang dianggap tercela dari bid'ah itu adalah yang menyimpang dari sunnah dan juga menyebabkan dalam perbuatan yang baru itu kesesatan. Ya, yang sesat. Misalkan yang yukhalifu sunnah apa? Kayak tadi, ya kan? Membebani orang yang sedang terkena musibah, dia harus mengadakan berbagai macam hal sehingga sampai berhutang, sampai akhirnya dijual harta warisan, ini yukhalifu sunnah.
seharusnya orang yang meninggal itu dibantu. Takziah itu kan membantu nanti, ya, ya bersedih, ikut bersedih, ikut berduka cita, lalu ya suguhkan sesuatu yang bisa membantu dia, ya penguburan, ya bagaimana pengurusan jenazahnya dibantu, memudahkan tujuannya, dimudahkan dia yang sedang meninggal, yang sampai dia keluar hartanya untuk mengurus jenazah, ya. Walaupun mungkin normal saja, tapi bagaimana caranya meringankan itu kan, meringankan orang yang sedang tertimpa musibah. Jadi kalau yukhalifu sunnah sampai membebani atau sampai diadakan, sampaikan dulu sampai 7 hari, ya, hari pertama, kedua, juga sampai 7 hari, terus lagi nanti datang tanggal 25-nya, tanggal 40-nya, tanggal 100-nya, sampai 1 tahunnya haulnya. Nah, ini akhirnya beban terus, ya. Nah, ini yukhalifu sunnah namanya, membebani orang. Atau juga yuzammu minal muhdasat mada ila dolalah, sampai mengajak kepada kesesatan. Ya. Nah, nggak boleh juga kan. Kalau apa eh, terawih itu kan sebenarnya bid'ah, tapi kata kata siapa, kata Umar, bid'ah hasanah kan. Bid'ah yang baik adalah bid'ah yang dilakukan oleh Umar, ya, yaitu pelaksanaan ibadah terawih yang tidak dilakukan di zaman Nabi, dilakukan zaman Abu Bakar, dan tapi dilakukan zaman Umar, disatukan dalam satu masjid, lalu ada imam yang membaca. Ini dikatakan oleh beliau, hadi bid'ah hasanah. Inilah bid'ah hasanah, bukan dolalah, karena menyatukan masyarakat yang berada di bulan Ramadan untuk tidak sendirian atau satu-satu dalam melaksanakan sholat tarawih. Hingga gaduh kan waktu itu kalau nggak salah, dalam kisahnya gaduh di Masjid Nabi, ya, pojok kanan dia sedang apa sholat tarawih sendirian kan, karena belum ada syariat waktu itu dikumpulkan, masing-masing membaca dengan suara keras, ya kan, yang di tengah juga baca dengan keras, yang kiri sampai baca keras, akhirnya terjadi adu. Maka kata Umar, ini kayaknya harus disatukan nih, maka adanya diperintahkanlah untuk dibuat satu jamaah, ya, satu trip, ya, atau pelaksanaannya dijadikan satu, imamnya Ubay bin Ka'ab waktu itu. Ya, Imam Ubay bin Ka'ab jadi imam, lalu dilaksanakan sholat tarawih berjamaah sampai sekarang, ya kan. Itu boleh saja begitu, bukan menyesatkan, tapi malah menyatukan suara, ya, menyatukan pekerjaan, menyatukan ibadah. Nah, jadi kalau, ya, bid'ah itu sebenarnya tidak tercela. Kalau kita kan mungkin bilang bid'ah, 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 itu kan, wah tercela banget gitu kan. Wah ini sesuatu yang baru, ya jangan dilakukan. Enggak, ya. Yang dimaksud dengan bid'ah tercela itu ya yukhalifus sunnah, atau juga yang mengajak pada kesesatan. Qala Imam An-Nawawi, al bid'ah ya ihdas ma lam yakun fi ahdi Rasulillah wa hiya munqasima ila hasanah wa qabihah. Imam Nawawi berkata, bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak ada di zaman Rasul, yang terbagi pada hasanah dan qabihah, yang baik dan juga yang buruk. Nah, yang dimaksud dengan baik itu sesuatu yang memang pelaksanaannya sebenarnya sunnah. Jadi gini ya, bid'ah itu adalah yang nanti dianggap tercela kalau yang terkait dengan yang wajib. Yang wajib ditambah-tambah. Misalkan sholat 5 waktu. Ya. Akhirnya dibuat berbeda dengan zaman Rasul. Misalkan, ya, sholat subuh 2 rakaat, bisa diganti nih jadi 3 rakaat, gitu. Nanti maghribnya 2 rakaat aja. Jadi sholat subuh jadi 3 rakaat, sholat maghrib 2 rakaat. Ini bid'ah. Karena wajib sudah ditetapkan oleh Rasul, pelaksanaan sholat itu 5 waktu, ya, subuhnya 2, zuhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, isanya 4, ya. Udah gitu. Atau merasa saya masih mampu nih, ya, kayaknya kurang kalau 5 rakaat, lima kali, saya buat 6 ya. Jadi antara sholat isya dengan sholat subuh dibuat lagi, yaitu dengan mewajibkan diri sholat qiyamul lail, ya. Nggak boleh. Qiyamul lail itu sunnah, bukan wajib. Saya pengen biar dapat pahala yang banyak gitu kan, saya tambah lagi nih.
biar besar gitu kan. Nggak boleh. Ini namanya bid'ah, bid'ah yang terkait dengan masalah yang diwajibkan. Tapi kalau yang hasanah mana? Yang hasanah itu ya selama itu sunnah, lalu kita melakukannya mau seberapa pun boleh. Misalkan ya, kan ada yang bertanya, kalau orang sudah sholat witir, ya saat di bulan Ramadan kan, kalau qiyamul lail kan sholat tarawih kan ada witirnya kan, ya. Kira-kira boleh nggak nanti malamnya dia sholat lagi? Hah? Boleh nggak? Kadang mengatakan boleh kan, kan udah sholat witir sudah ditutup, ya. Kalau melakukan bid'ah, ya. Lah apa urusannya gitu kan? Witir itu bukan penutup. Witir itu adalah sholat ganjil, ya. Sholat ganjil yang disunahkan bahkan sunnah muakkadah, sangat kuat ya. Ibadah ini menjadi yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Setiap kita harusnya melaksanakan sholat witir, ya. Baik satu rakaat paling sedikit atau mungkin 3 rakaat ya, dan seterusnya. Yang penting ganjil kan. Ya kebanyakan memang orang melaksanakan 3 rakaat. Ya, kalau selain itu mereka sholat qiyamnya aja yang dua-dua gitu kan. Nah, ketika ada orang dia ikut bersama di Ramadan ini sholat tarawih ya. Kalian kan di masing-masing ya, di masyarakat atau di kota, di kampung ya, atau di desa, di tempat tinggal gitu kan. Pelaksanaan sholat tarawih ada yang 8 rakaat, tutup 3 rakaat, ada yang 20 rakaat, tutup 3 rakaat kan. Itu silakan. Tapi ketika dia ingin sholat witirnya bersama imam berjamaah yang afdol atau yang menjadi pahalanya besar, ya, silakan. Yang tidak mau sholat witir ditutup dengan itu nggak boleh. Nah, bagi siapa yang sudah witir, bukan berarti tidak lagi ada sholat qiyam. Ya. Kalau misalkan sholat tarawih jam 9 selesai, nanti malam dia bangun, jam 1 bangun, atau jam 2 bangun, sementara ya, waktu subuh masih jauh, silakan isi dengan qiyamul lail yang kedua. Tapi jangan ditutup dengan witir. Silakan aja mau sholat 2 rakaat, mau sholat 3 4 rakaat, mau sholat 6 rakaat, silakan. Sholat itu bebas ya, jumlahnya seberapa saya silakan. Ya, nggak ada batasannya dari Rasul kan, sunnah itu sesuatu yang dilakukan kalau dilakukan baik atau berpahala, kalau tidak ya nggak masalah ya. Nah, mau jumlahnya berapa silakan. Nah, ya kan ketentuan sholat tarawih ada yang mengatakan 8 ya. Ada yang mengatakan 20, bahkan ada yang mengatakan 32. Di zaman Abu Bakar Umar itu 32 sholat tarawihnya. Nah, sekarang kan jarang ya orang mau sholat tarawih 32, bubar gitu kan. Ya, pasti bubar kalau ada, oh kita tarawih 32, ini zaman Umar nih, sunahnya begini. Nggak ada yang mau besoknya ini. Ya, orang mencari yang dikit kan, 8 rakaat ya. Nah itu jadi itu hasanah gitu kan. Silakan ya. Sunnah yang boleh ditambah dasarnya ada, yaitu Nabi melakukan sholat yang sholat tarawih ya. Berjamaah bukan berarti bid'ah ya. Ya kalau orang mau sholat tarawih sendiri boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Nabi sendiri sholat sendiri kan ya, atau tidak berjamaah ya, tapi kayaknya nggak enak lah dengan sholat sendirian, akhirnya dia berjamaah sehingga pahalanya lebih banyak. Nah kan juga itu ya. Wakila al bid'atu munqasima ila wajibah wa muharramah wa mandubah wa makruhah wa mubahah. Ada yang berkata bahwa bid'ah itu terbagi pada wajib, haram, sunnah, makruh, boleh. Nah, fal bid'ah wajibah karena bid al idillah li raddi ala ahli firaq ad-dhalah wa ta'allumin nahwi ya al muhim dari kitab wa sunnah. Sesuatu bid'ah yang wajib. Nah, yang wajib apa? Misalkan menetapkan dalil untuk menolak orang-orang yang ya apa sesat ya. Ahlul firaq berdebat gitu kan.
ya berantem misalkan atau sampai apa perdebatan yang sengit agar ya terjawab atau juga orang-orang yang sesat itu mereka terbantahkan. Nah ini wajib. Ya, ya memang dasarnya ada ya Nabi SAW berdebat ya atau menetapkan dalil nasbillah adilah itu dengan logika sehingga ya orang-orang yang sesat para kelompok-kelompok sesat itu tersadarkan atau ta'alumun nahwu al-mufhim belajar ilmu nahwu atau membuat buku nahwu buku sorob buku faraid dan buku-buku macam-macam itu menjadi wajib dibuat ya untuk memahami kitab dan sunnah ya, ya kan misalkan gini para ulama ada yang menafsirkan Al-Quran itu dari sisi nahwunya dari sisi sorofnya kan kita belajar menjadi wajib untuk memahami ilmu nahwu agar kita bisa memahami kitab dan sunnah ya gitu ya asani amal bid'ah al mandubah bid'ah yang sunnah ka ihdas nahwi ribat ya wa madrasah wa kullu ihsan lam yakun fi sadril awal ya jadi boleh atau sunnah misalkan ya membuat kelompok-kelompok tertentu kan kayak kalian mungkin nanti ada alumni kan ikatan-ikatan ya ikatan persaudaraan ya yang berasal dari daerah ini saudaranya ada ketika berada di Jakarta yang sedang merantau ya kan? Atau membuat madrasah sekolah-sekolah ya nggak ada di zaman Nabi ada SD nggak di zaman Nabi nggak ada TK nggak ada apalagi PAUD ya nggak ada ya nggak ada namanya sekolah-sekolah yang dibuat ya. Baik dari tingkat yang paling bawah kalau sekarang ada namanya PAUD ya ya pelajaran anak pendidikan anak di usia dini kan ya bahkan ada lagi di bawah PAUD ada juga ya batita itu 3 tahun ya ada lagi setelah itu TK ada lagi setelah itu SD SMP SMA sampai kuliah sampai S3 ya nggak ada zaman Nabi ini mandubah boleh-boleh saja nggak dilarang ya atau sunnah wa kullu ihsan lam yakun fi sirril awal dan berbagai kebaikan yang tidak ada di zaman Nabi itu dibolehkan yang penting ihsan ya yang penting baik yang penting tidak terkait dengan agama apa maksudnya urusan kewajiban yang sudah ditetapkan. Amal bid'ah makruha, ya. Bid'ah yang makruh apa? Yang makruh hukumnya. Fatil masajid, wartifa'il mabani fil maqabir. Ini makruh hukumnya, ya. Kalau sekarang kan orang banyak berlomba-lomba ya, membuat masjid begitu indah, mentereng, ya, dengan hiasan-hiasan unik-unik dan pernik-pernik, ya. Nah, itu sebenarnya boleh saja, tapi makruh hukumnya. Hukumnya makruh, ya. Ya, kalau ditinggalkan ya boleh saja sangat bagus ya. Ya, walaupun sebenarnya ya namanya masjid ya dibuat senyaman mungkin ya, tapi bukan berarti nanti akhirnya dengan kayak ya kita nggak nyalakan ya di kemarin ada kan di masjid apa buatnya dibuat di Jawa Barat gitu kan, ya artinya menelan biaya sampai triliunan gitu kan. Ya, jadi sekarang kan orang berlomba-lomba ya membuat masjid yang megah ya, yang sebenarnya isinya nggak ada. Jadi megah doang, tapi yang masuk masjid situ hanya untuk melihat-lihat, dijadikan foto, dijadikan update status, dan jadi tempat orang berziarah, berkunjung. Bukan untuk sholat. Sebenarnya kan tugas atau apa tujuan dibangunnya masjid untuk beribadah, bukan sekedar untuk hiasan ya. Kayak beberapa bulan yang lalu saya ke mana ya, Emirat ya, Uni Emirat kan ada di Abu Dhabi itu masjid megah yang di Indonesia juga ada baru dibuat ya MBZ kan ya, Muhammad bin Zaid ya nah di duplikatnya ada ya replikanya ada di Solo yang baru dibuat juga yang membuat juga memang MBZ hampir persis walaupun luasnya berbeda. Nah itu begitu luas megahnya itu kan tapi ya hanya untuk dijadikan kebanggaan bahwa itulah masjid yang megah dengan berbagai ornamen ya ya, dibuat dengan marmer yang super ya nomor satu di dunia marmernya dipakai di situ ya sholat ada nggak memang sholat ada ya tapi lebih banyak yang tidak sholat ya
Ya, bahkan non muslim pun bisa masuk di situ. Ini kan tujuannya beda. Makruh hukumnya boleh-boleh saja tapi makruh. Lebih baik memang tidak demikian. Gitu. Wartipayan mabani atau juga membuat bangunan yang kuat atau kokoh di kuburan ya. Ini dalam pembahasan hadis kedua ya. Jadi kuburan itu sebenarnya ya begitu aja, nggak usah pakai apa kayak bangunan tinggi kayak Di begitu. semen gitu, Ustaz. Kalau di semen gimana? Ah, Kan ada yang biasanya di semen. ya iya itu makruh tuh, yang semen itu, ya. Berarti harus ini aja ya Ustaz. Tanah aja gitu kayak seperti dibaki gitu ya Ustaz. Nah, iya, nah ini bagus tuh yang kalau saya lihat yang dimiliki oleh pemerintah ya di Pemda-Pemda itu, ya kuburan Pemda itu bagus. Jadi cuma batu nisan doang di depan kan untuk mengenal nama ya bahwa ini kuburan sipulan-sipulanan gitu kan. Nah, sementara sekitarnya itu cuma pakai rumput. Itu lebih bagus memang pepohonan kan. Kata Nabi kan dulu pernah ketika ada orang meninggal itu Nabi katakan ini lagi disiksa akhirnya diletakkan batang pohon ya. Ya selama batang pohon ini basah akan meringankan gitu kan. Nah, makanya kan di kuburan Pemda itu rapi gitu kan dengan teratur tertata rapi, tidak ada bangunan di situ. Cuma kelihatan hijau ya, ada gundukan tanah hijau ya, ditumbuhi oleh rumput-rumput ya. Di depannya ada nisan. Nah, ketika dibangun dengan semen-semen itu makruh namanya. Sia-sia, nggak ada pahalanya, ya. Nggak ada ya, untungnya begitu. Lebih baik kalau dia mau bangun itu, oke itu jangan jadi banyak biasa saja. Uangnya dikasih ya orang miskin, orang fakir kan, pahalanya untuk ahli kubur itu kan lebih baik. Ya, ya berharap mudah-mudahan ya orang yang tadinya kita gunakan untuk membuat bangunan di situ ya ahli kuburnya mendapatkan pahala limpahan rahmat oleh karena kita gunakan untuk orang yang sedang membutuhkan itu ya. Taib al-akhir amal bid'ah mubahah ya bid'ah yang boleh ya, ya nggak masalah gitu kan. Tawassu katawassu bilazizil ma'akil wa masyari wasiyab ya membuat sesuatu yang lebih luas ya memperluas ya bagaimana makanan itu bisa lebih nikmat, minuman itu lebih ya lebih nyaman, lebih enak gitu kan, dan pakaian lebih ya lebih indah gitu kan. Nah, kalau sekarang kan kita lihat ya banyak kuliner-kuliner ya, minuman juga beragam kan, berbagai macam nama ya kan, minuman-minuman itu ya, ada yang boba, ada yang apa itu kan. Banyak gitu kan. Nah, itu silakan saja, boleh-boleh saja, nggak dilarang ya. Itu kan hak-hak dunia ya, ya, agar kita juga bisa menikmati dunia ini. Qala Imam Syafi'i, al bid'atu bid'atan, bid'ah mahmudah wa bid'ah mazmumah. Fama wafaqa sunnah bahwa mahmudah wa ma khalafa sunnah bahwa mazmumah. Ya, bid'ah itu ada dua macam kata Imam Syafi'i. Ya, bid'ah yang dipuji, bid'ah yang dicela. Ya, yang ya, sesuai dengan sunnah, bid'ahnya itu adalah mahmudah. Yang menyimpang dari sunnah, maka itu adalah tercela. Ya. Al-Faidah, ya fawaid, ya, inti dari pembahasan ini adalah inna dina mabnahu ala syar'i. Agama itu dibangun sesuai dengan syariat. Ya. Bahwa kita hendaknya dalam beragama mengikuti syariat. Jangan membuat-buat sendiri. Kalau dibuat-buat sendiri, maka hakikatnya adalah bid'ah. Kan Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Maksudnya adalah hal-hal wajib ya terkait dengan akidah dan syariat, jangan ditambah-tambah. Ya. Anak ulama uhdisa fid din mimma lam ya'zan bihillah batilun mardudun. Bahwa setiap yang baru dalam agama yang tidak diizinkan Allah maka batil, tertolak. Ya. Urusannya apa? Urusan terkait dengan mensyirikan Allah ya.
membuat agama baru, membuat agama yang di luar Islam, ya, dan bermacam, itu adalah hal-hal yang tidak diperintah oleh Allah. Lam ya'zam bihi, tidak diizinkan oleh Allah. Asalis inna dinal ladzi syara'ahu Allah maqbulun indahu subhanahu. Agama yang telah disyariatkan oleh Allah itulah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi anna kulla ma wafaqa syar'illah min ibadat wal uqud sahih wa kullu ma khalafahu batil. Apa-apa yang sesuai dengan syariat Allah, baik ibadah maupun transaksi adalah benar, dan yang menyimpang itu batil. Ya, kalau apa namanya, ibadah itu kan harus sesuai dengan syariat, ya. Begitu dengan transaksi. Nah, transaksi itu apa kira-kira? Ya, yang namanya jual beli itu boleh, ya. Tapi kalau sampai ada riba atau ada penipuan, ya, ada kecurangan, nah itu sholatin wa kulli siyamin manhiyun anhu wa butlanu kulli aqdin manhiyun anhu. Hadis ini umum, ya, menunjukkan batilnya setiap sholat, setiap puasa yang dilarang, dan batilnya juga setiap transaksi yang dilarang. Maksudnya apa? Ya, sholat yang ada silakan sholat, yang diperintah, ya, lakukanlah. Tapi kalau ada hal-hal baru, ya, misalkan mau sholat apa nih kan, terkait dengan sholat, oh istri saya mau lahirkan, ya, saya sholat dulu kan. Ya, jadi dibuat-buat gitu kan, atau apa, puasa, ya, puasa hari Jumat, ya. Jangan, ya, mengada-ngada namanya kan puasa setiap hari Jumat atau puasa setiap hari Sabtu kan. Jangan. Dan batal juga setiap akad transaksi yang tidak sesuai, yang dilarang. Taib hada idan ma ta'alaku bi ini yang 6, ya. Selanjutnya anakul bid'ah al-i'tiqadiyah wal amaliyah batilah, ya. Bid'ah keyakinan, bid'ah perbuatan batil, bid'ah ta'til wal irja wa nafil qadar wa takfir wa dzunub wal ibadat al bid'ahiyah, ya. Contohnya bid'ah ta'til, ya. Arti itu apa, pengabaian, ya, atau juga wal irja, ya, pengharapan, ya. Jadi maksudnya gini kan, orang itu nggak mau merasa diri seperti robot, ya. Kita harus bekerja dan berbuat semuanya terlepas dari takdir gitu kan. Namanya kan ada apa, murjiah, ya, murjiah itu. Atau juga ya udah menafikan takdir gitu kan, tidak ada takdir Allah gitu. Kita semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Atau takfir, mengkufurkan orang, ya. Ya, seperti orang Khawarij kan, orang yang berbuat dosa besar bisa disebut kafir gitu kan. Wal ibadah bid'ah, nanti ibadah bid'ah yang tidak ada dasarnya. Sabian butlanu kullu syartin wa sulhin yahilu haraman au yuhilu haraman au yuharimu halalan. Batalnya setiap syarat, ya, atau juga perdamaian yang menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka namin syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana minhu syartun. Setiap syarat-syarat yang tidak terdapat atau tidak sesuai dengan kitab Allah maka batil, ya. Walaupun itu syarat, kan kalau dalam hadis dikatakan al mu'minun ala syurutihim, orang beriman itu mengikuti syarat-syarat. Tapi kalau syaratnya menyimpang dari syariat, tidak boleh, ya. Batal hukumnya, ya. Al isyar ila wuqi bid'ah, ya. Dalam ayat hadis ini juga menunjukkan adanya bid'ah, ya, sesuatu yang dibuat-buat, ya. Ananah yang tadi fasad, bahwa yang namanya larangan itu kadang mengarah pada kerusakan. An hukmal hakim la yughayyiru ma yadullu alaihi syar'u fil batin. Dalam urusan, ya, syariat atau hukum tidak berubah, ya, apa yang disyariatkan, ya, baik secara batin. Anna min anwa'i uqubat az-dzunub hubutul amal wa fawatil maqsud. Di antara jenis hukuman perbuatan dosa, ya, adalah gugurnya amal, ya, sia-sianya amal dan hilangnya tujuan.
Nah, bid'ah itu kan kalau misalkan bid'ahnya yang tercela, ya mardudun, ya tertolak, ya gas jadi sia-sia amal yang dilakukan. Zammu man yuhaddisu fiddin, tercelanya orang yang membuat hal-hal baru dalam agama. Anadina laisa birra'yi wal istihsan. Agama itu bukan berdasarkan ra'yun, pendapat atau perkiraan, gitu kan. Agama itu mengikuti apa yang dirasakan atau disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Al-isyarah ila kamaliddin. Hadis ini juga mengarahkan pada kesempurnaan agama. Baik, hada idan ma nadrusu fil hadis al-khamis. Baik, kaifa? Fahimtuna? Fahimna Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, al-waqtu baqiya arba'a daqaiq. Hal min su'alin? Lah Ustaz. Oke, insyaallah. Baik, alhamdulillah, intaha. Wanak tapi darsana ya di anna yang antuna mungkin saufa tadkhul fil madasaniyah ya. Pada hadza ya. Wa nadkhulu ila an-nihayah ya. Wa naktafi ya hada daras bi qiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik, demikian.